Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina, perwakilan dari kelompok gentamisin ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai gentamisin yang beranggotakan Arsy Suci Sintia, Desti Fitri Haryani, Diana Yulianti, Vita Kristiana, Lisa Anata Salia, Muhammad Nur Umam, Nabila Solihah, Salma, Siti Aisyah, Siti Aminah. Pengertian dari antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Menurut Permenkes RI tahun 2011, antibiotik adalah obat yang paling sering digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik dimulai sejak peradaban Yunani dan Aztec. Penemuan antibiotik pertama terjadi pada tahun 1910, di mana Paul Ehrlich menemukan antibiotik untuk infeksi mikroba yang disebut peluru sihir. Antibiotik awalnya berasal dari bakteri yang telah dilemahkan, namun bakteri kian resisten terhadap antibiotik seiring berjalannya waktu. Hingga pada tahun 1999, ilmuwan berhasil mengembangkan antibiotik baru, namun sedikit terlambat karena sudah banyak bakteri yang resisten. Gentamisin merupakan salah satu contoh antibiotik yang dipasarkan dengan nama dagang garamisin. Gentamisin digunakan untuk mengobati beberapa jenis infeksi bakteri seperti infeksi tulang, endokarditis, radang pada panggul, meningitis pneumonia, infeksi saluran kemih, dan sepsis. Di negara maju, gentamisin hanya digunakan selama 2 hari sampai hasil kultur bakteri dapat menentukan bakteri spesifik dan antibiotik yang spesifik pula. Gentamisin dapat menyebabkan ototoksisitas dan nefrotoksisitas. Ototoksisitas yang terjadi antara lain masalah keseimbangan dan gangguan pendengaran. Gentamisin dipatenkan pada tahun 1962 dan disetujui untuk dipasarkan pada tahun 1964. Berikut adalah struktur kimia dari gentamisin dengan rumus kimia yaitu C21H43N5O7 dengan massa mol 477,596 gram per mol. Kegunaan gentamisin. Gentamisin adalah obat untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Obat ini tersedia dalam bentuk injeksi, infus, tetes atau tinktur, krim, dan salep. Obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Dosis pemakaian dari gentamisin. Yang pertama ada obat tetes mata. Penggunaannya pada dewasa sebanyak 0,3% atau 1-2 tetes, maksimal 6 kali sehari. Untuk anak-anak 0,3% atau 1-2 tetes, maksimal 6 kali sehari. Dan yang kedua ada obat tetes telinga. Pemakaian untuk dewasa 0,3% atau 2-3 tetes di area telinga yang terinfeksi, 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak 0,3% atau 2-3 tetes di area telinga yang terinfeksi, 3-4 kali sehari. Dan yang ketiga ada krim dan salep. Pemakaian untuk dewasa 0,1-0,3% atau 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak 0,1-0,3%, 3-4 kali sehari. Dan di sini ada contoh obat gentamisin. Yang pertama obat tetes matanya, yang kedua salep, yang ketiga tetes telinga. Apa saja efek samping obat gentamisin? Gentamisin jarang menyebabkan efek samping, namun pada beberapa kasus bisa muncul efek samping berikut, yaitu demam, diare, lelah, mulut kering, mual dan muntah, nyeri sendi, tidak nafsu makan, sulit bernafas, sulit menelan, kejang, pingsan, gangguan ginjal, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran.